Kemakan bujuk rayu Israel, Donald Trump pada akhirnya bantu serang Iran. Sebuah pesawat diperintahkan Trump untuk menjatuhkan bom di 3 lokasi di Iran. Apakah Iran diam? Tentu saja tidak. Tidak membalas serius maksudnya. Ya cuma sekedar cubitan kecil lah ya. Iran serang pangkalan AS di Qatar, tapi itu cukup bikin Donald Trump ampun-ampun dan minta damai. Apesnya lagi, Trump ternyata nggak izin Kongres waktu ngebom Iran. Waduh, akibatnya nih, anggota Kongres sedang mempertimbangkan untuk memakzulkan Donald Trump. Trump bom Iran, partai oposisi minta dia dimakzulkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ngebom fasilitas nuklir Iran tanpa izin Kongres. Akibatnya, Partai Demokrat langsung minta dia dipecat. Gila, nggak ada kabar duluan. Anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez menyebut tindakan itu bahaya banget. Dia bilang Trump melanggar konstitusi dan harus dimakzulkan. Ya elah, nekat amat. Gimana menurut kalian? Serangan ini perlu atau lewat batas? Tulis komentar kalian dan follow Pantau Talks buat update terbaru lainnya. Besoknya, Sean Casten dan Hakim Jeffrey ikut ngegas. Mereka bilang Trump nggak boleh ambil keputusan perang tanpa setujuin Kongres. Tapi Wakil Presiden J.D. Vance bela Trump habis-habisan. Katanya sih serangan itu penting buat mencegah penyebaran senjata berbahaya. Ada juga yang dukung nih Trump udah pernah bertindak sendiri di masa lalu. Kali ini, apa dia bakal dimakzulkan beneran? A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Itu tadi kita dengar statement langsung dari Donald Trump, teman-teman, yang mana ternyata dari keputusan gegabahnya soal menyerang Iran itu menjadi pertimbangan Kongres untuk memakzulkan Donald Trump. Karena ya kebijakannya gegabah itu justru semakin memperkeruh suasana. Nah, ini menariknya lagi. Kenapa di awal tadi kan sudah aku singgung ya. Soal, ternyata Donald Trump ini kena bujuk rayu. Karena nih, habis menyerang Iran, Israel langsung buru-buru terima kasih ke Donald Trump. Terima kasih ke Amerika. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. Tuh ya. Sudah menjadi bahan pertimbangannya Kongres untuk memakzulkan Donald Trump. Dan apakah pertanyaannya kali ini Donald Trump benar-benar bisa dimakzulkan gara-gara keputusannya gegabah itu soal menyerang Iran, teman-teman. Ya, setelah Israel tiba-tiba nih mendadak setelah dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Donald Trump lebih tepatnya,
Kemudian Israel melalui Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu ini berterima kasih dan bahkan mendoakan juga untuk Amerika gitu teman-teman. Dan apakah dengan keputusannya ini Donald Trump mendapatkan dukungan dari warganya? Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya banyak yang tahu ada informasi menarik apa hari ini, dan pastikan kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Warga Amerika turun ke jalan, mereka teriak, kami tak mau mati demi Israel. Demo besar-besaran meledak di Amerika. Rakyat menolak keputusan Presiden Trump yang menyeret AS ke dalam perang melawan Iran demi kepentingan Israel. Padahal secara konstitusi, seorang presiden harus mendapatkan persetujuan Senat sebelum menyatakan perang. Tapi Trump ngeyel. Hal ini juga melanggar pasal 51 Piagam PBB yang melarang agresi tanpa serangan awal. Iran berhak membela diri. Publik AS tak lupa 4.487 tentara gugur di Irak akibat keputusan gegabah yang mirip. Kini mereka berkata tegas. Ini baru demo yang bener tuh ya kayak begini ini ya. Nih pantas buat diprotes nih si Trump ini. Karena kan membuat keputusan yang dimana itu bisa memicu perang dunia ketiga. Ini benar-benar darurat, layak presidennya buat diprotes. Bisa-bisa nih dunia benar-benar gelap kalau sampai terjadi perang dunia ketiga. Makanya diprotes tuh si Trump. Lain cerita kalau di negara gua. Kalau di negara gua presidennya ini kan lagi bersih-bersih koruptor gitu ya. Lagi melakukan efisiensi supaya oknum-oknum biadab yang selama ini make duit anggaran negara buat foya-foya itu dipersempit ruangnya, justru presidennya itu didemo, mau dimakzulkan, widih, ya kan? Cuman di negara gua koruptor itu dibela. Yang lucunya lagi itu orang-orang dibayar lagi sama koruptor itu, pakai duit hasil maling. Indonesia, contoh tuh kalau mau demo tuh begini. Nah, ternyata Donald Trump tidak mendapatkan dukungan dari warganya juga, teman-teman. Buktinya, warganya ini bergerak turun ke jalan untuk mendemo Donald Trump. Waduh, Kongres sudah mempertimbangkan pemakzulannya. Warganya sendiri tidak mendukung gitu ya. Yang mendukung siapa? Ya Israel, yang tadi terima kasih. Waduh, ini kayaknya udah semakin memperkuat, semakin meyakinkan gitu ya kalau Donald Trump akan dimakzulkan, teman-teman. Gimana menurut kalian? Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni waktu setempat. Serangan itu disebut sebagai respon kuat terhadap serangan Amerika baru-baru ini. Iran dilaporkan telah memberitahu AS beberapa jam sebelum serangan melalui saluran diplomatik. Diketahui sejauh ini Iran hanya mengincar fasilitas militer. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyebut serangan Iran sebagai pembalasan yang lemah. Langkah Iran ini juga memicu kecaman dari negara-negara Arab seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, dan Irak. Waduh, ini sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman ya. Jadi Amerika ini mendadak ngide banget untuk ikut nyerang Iran, teman-teman. Ada 3 lokasi yang dibom oleh Amerika, kemudian pihak Iran itu tidak tinggal diam, memberikan balasan serangan kepada AS. Cuman serangannya ini bukan serangan serius, ibaratnya kayak sentilan kecil lah. Ibarat kata, ini loh, kita juga bisa membalas loh, kita juga bisa ngasih balasan. Dan ternyata itu cukup ampuh untuk ngebuat Amerika ampun-ampunan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebutkan bahwa dirinya tidak ingin melanjutkan serangan lagi ke Iran usai melakukan 3 serangan kepada fasilitas nuklir Iran kemarin. Dan justru saat ini dia lebih berfokus kepada diplomasi agar Iran tidak menutup jalur minyak dunia. Seperti yang kita tahu bahwa konflik dan ketegangan di Timur Tengah semakin memanas karena serangan dari Amerika Serikat yang membuat beberapa negara bersiap-siap. Bahkan terjadi ketegangan di kawasan tersebut. Nah, ternyata Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tidak ingin melanjutkan serangan ke Iran. Setelah kemarin mereka melakukan serangan ke 3 fasilitas nuklir milik Iran. Mereka mengupayakan
merayakan kesepakatan damai dengan Teheran agar dunia ini baik-baik saja dan konflik tidak semakin meluas. Karena 3 fasilitas nuklir milik Iran dirusak, Iran akan mengancam memblokir Selat Hormuz. Ini akan membuat krisis energi dunia dan akan merugikan seluruh negara. Makanya Amerika Serikat mengusahakan agar konflik ini tidak melebar dan damai aja. Buat yang belum tahu, Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran menggunakan pesawat siluman B-2 atau B-2 Spirit yang tidak bisa terlacak oleh radar. Bahkan Amerika Serikat meluncurkan puluhan rudal jelajah dari kapal selam ke fasilitas di Natanz dan Isfahan. Wah, tuh kan, langsung ampun-ampunan kepada Iran dan minta damai saja. Karena apa? Kalau ini dilanjutkan teman-teman, ini bakal melebar dan Amerika ya jelas bakal rugi. Karena satu-satunya keran ekspor terbesarnya masalah minyak gitu ya ke Timur Tengah itu bisa terhambat. Karena seperti yang disebutkan tadi, bisa jadi nih gitu ya. Ini ketika Iran menutup ya sudah nggak bisa lewat lagi gitu loh. Tuh, berhasil membuat Donald Trump ampun-ampunan. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu. Jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya banyak yang tahu ada informasi menarik apa hari ini. Dan pastikan kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Teman-teman di Putaran 6, kami akan update informasi kepada Anda terkait dengan perang Iran dan Israel. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel sepakat untuk melakukan gencatan senjata secara lengkap dan total yang akan mulai berlaku selama beberapa jam ke depan. Jadi pengumuman Trump ini muncul setelah Iran menyerang pangkalan udara yang berisi pasukan Amerika Serikat, yaitu Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar. Kurang lebih begini Presiden Donald Trump menuliskan di sosial medianya, teman-teman. Dengan asumsi bahwa semuanya berjalan sebagaimana mestinya yang akan terjadi, saya ingin mengucapkan selamat kepada kedua negara, Israel dan Iran, karena memiliki stamina, keberanian, dan kecerdasan untuk mengakhiri apa yang seharusnya disebut perang 12 hari. Ini adalah perang yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan menghancurkan seluruh Timur Tengah, tetapi tidak terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Tuhan memberkati Israel, Tuhan memberkati Iran, Tuhan memberkati Timur Tengah, Tuhan memberkati Amerika Serikat, dan Tuhan memberkati dunia. Namun setelah Donald Trump mengupload ini di sosial media miliknya, baik kedua pihak itu Iran dan Israel belum memberikan konfirmasi terkait hal tersebut. Dengan ini, Presiden Trump mengisyaratkan bahwa Iran akan berhenti menembaki Israel beberapa jam sebelum militer Israel mengakhiri operasinya. Kalau kita tarik ke belakang beberapa jam sebelumnya, ini ada pejabat Israel yang juga mengisyaratkan bahwa akan menghentikan serangan ke Iran dan sudah menyampaikan informasi tersebut kepada pihak Amerika Serikat. Sebelumnya pada hari Minggu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel sangat dekat untuk menyelesaikan tujuannya. Serangan Iran terjadi setelah pesawat pengebom AS menjatuhkan bom seberat 30.000 pon ke fasilitas nuklir bawah tanah Iran pada akhir pekan kemarin, yang kemudian membuat Amerika Serikat bergabung dalam perang udara Israel melawan Iran dalam konflik yang telah memasuki hari ke-12. Iran ancam menutup Selat Hormuz, jalur laut super strategis Timur Tengah, dan sekitar 20% minyak dan gas dunia itu lewat selat ini. Kalau Iran ngeblokir Selat Hormuz, minyak dunia akan naik dan akan berpengaruh pada ekonomi global, termasuk terkena ke Indonesia. Astaga, ini bentuk respon karena konflik baru-baru ini? Iya bener banget, ini tuh bentuk respon dari Iran setelah Amerika Serikat diketahui menghancurkan 3 fasilitas nuklir milik mereka. Jadi, Iran ingin membalas secara tak langsung lewat jalur ekonomi global. Mereka tahu kalau Selat Hormuz ini ditutup, harga minyak dunia bisa melonjak dan ekonomi global bisa goyah. Nah, parlemen Iran itu mendukung kebijakan ini, tapi keputusan final tetap ada di Dewan Keamanan Tertinggi di Iran. Kalau selat ini ditutup, bisa krisis energi. Sedangkan Amerika Serikat melalui Donald Trump justru ingin damai dengan Iran dan meminta Cina untuk membujuk Iran. Jadi Amerika mau minta Cina untuk membujuk Iran biar jalur ini tetap dibuka? Iya bener banget. Soalnya Cina itu kan salah satu konsumen minyak terbesar yang lewat Selat Hormuz. Jadi kalau ini ditutup, Cina itu bisa rugi besar. Jadi sebenarnya Iran itu lagi ngegertak. Dan kalau selat ini ditutup, bukan hanya Amerika yang panik, seluruh dunia juga, bro. Wah, ini sampai-sampai minta tolong ke musuhnya, teman-teman. Iya dong. Amerika dan Cina kan hubungannya tidak baik juga sebetulnya. Terus ini ibarat kata kayak minta tolong ke musuh untuk membujuk Iran. Waduh, gimana tuh konsepnya? Kebayang gak sih? Lagi musuhan nih, terus tiba-tiba bilang, tolongin dong gitu, bujuk itu Iran apa gitu. Kebayang gak teman-teman? Sampai segitunya, karena apa? Ya tadi ngide banget menyerang Iran, so iye banget, tapi kemudian dibalas
cuma ibaratnya kayak dicubit dikit aja udah kayak kelimpungan. Dan bahkan minta China untuk ikut turun tangan. Kira-kira turun tangan gak ya nanti? Nggak kebayangkan negara adidaya kayak Amerika habis ngebom fasilitas nuklir Iran, sekarang malah minta tolong nyamperin Cina dan bilang, bisa tolong nggak bilangin Iran, jangan tutup Selat Hormuz dong. Ya teman-teman, padahal mereka yang mulai ribut duluan, tapi sekarang takut imbas ekonominya terdampak. Selat Hormuz itu kayak urat nadi perdagangan minyak dunia. Bahkan 20% minyak global lewat jalur ini setiap hari. Sekali ditutup, dampaknya bisa chaos ke dunia. Bukan cuma buat Timur Tengah, tapi seluruh dunia teman-teman. Harga minyak udah naik lebih dari 2%, cuma gara-gara ancaman ini. Baru ancaman loh ya. Dan kalau beneran ditutup, prediksi analis pasar bisa tembus $100 per barelnya. Inflasi tentu naik, logistik terganggu, dan ekonomi global makin tercekik. Amerika bilang sih katanya Iran bakal rugi sendiri. Tapi jangan lupa teman-teman, Iran juga tahu mereka megang salah satu rem darurat ekonomi dunia. Dan kenapa Cina dibawa-bawa? Karena 50% impor minyak mentah Cina lewat Hormuz dan mayoritas itu dari Iran. Jadi ya bahasanya Amerika sekarang main kartu diplomasi. Kalian juga bakal rugi kok kalau selat ini tutup. Tolong atur dong, gitulah teman-teman. Tapi ini bukan cuma soal jalur minyak ya. Ini soal geopolitik, dominasi, dan siapa yang punya power di jalur laut strategis. Pertanyaannya sih sekarang ya satu. Kalau satu selat aja bisa ngeguncang ekonomi dunia, siapa sebenarnya yang lagi dikendalikan? Siapa yang pegang jalur darat dan bisa aja pegang masa depan dunia? Coba deh, share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Wah, ini menarik nih ya. Yang tadi sudah aku sebut ya, masalah Selat Hormuz yang juga ikut merembet nih. Kalau misalkan ini tetap berlanjut, ada gertakan untuk menutup jalur ini, yang mana jalur ini itu menjadi jalur yang sangat sering dilewati masalah ekspor impor seperti itu teman-teman. Dan kemudian ini imbasnya itu juga bakal ke Amerika juga. Ya makanya Amerika langsung minta tolong ke China untuk ikut membantu meluluhkan Iran gitu teman-teman. Padahal posisinya Amerika dan juga China hubungannya tuh tidak baik gitu. Ini bakal menarik sih teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa.